Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka
wa dzakara isma rabbih fasalla. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara, kaum muslimin muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Lantunan gema takbir berkumandang seantero dunia, mulai dari masyarakat desa sampai ke perkotaan, mengumandangkan gema takbir, tahmid dan tahlil. Zayyinu a'yadakum bit takbir wat tahmid wat tahlil. Hiasilah hari rayamu dengan gema takbir, tahmid dan tahlil. Kumandang gema takbir itu menandakan datangnya hari raya Idul Fitri, hari kemenangan bagi saudara-saudara yang sudah melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan. Takbir yang dikumandangkan itu adalah sebagai ungkapan rasa kegembiraan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergembiranya kita karena kita telah kembali kepada fitrah, kepada kesucian kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, ma min mauludin yuladun alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir ke dunia adalah suci, bersih, maka orang tuanya lah yang menjadikan anak itu anak orang Islam, Majusi dan Nasrani. Artinya dulunya kita bersih, namun dalam kehidupan kita sudah bercampur baur dengan dosa. Maka ibadah puasa membersihkan kita dari noda dan dosa. Man shamahu wa qamahu imanan wahtisaban kharaja min zunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa, qiyamul lail, salat tarawih, maka keluarlah dosa-dosanya dan dia kembali bagaikan bayi yang baru dilahirkan ibunya. Itulah kembali kepada fitrah, minal aidin wal faizin, kembali kepada fitrah. Kemudian kita bersedih, menangis, meleleh air mata kita mengumandangkan takbir sebagai bentuk luapan dari rasa kegembiraan bercampur sedih. Sedih karena berpisah dengan Ramadan. Tidak ada jaminan bagi kita bahwa kita akan kembali mendapati Ramadan akan datang. Kenapa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Fa idza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal itu, maka tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Oleh karena itu, kematian bisa saja datang mendadak. Orang ingin agar puasa tahun depan bisa melaksanakan ibadah puasa, tapi Allah berkata lain, maka dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara, Ramadan telah meninggalkan kita. Seakan-akan dia berkata kepada kita, wahai umat Islam,
sampaikan salawat dan salamku kepadamu, umat Islam. Mereka menyambut kedatanganku dengan penuh kegembiraan dan melepas kepergianku dengan derai air mata. Itulah ungkapan kata-kata dari Ramadan. Selamat berpisah. Insya Allah tahun depan aku kembali. Itulah kata Ramadan kepada kita umat Islam. Kutunggu kedatanganmu di pintu Rayyan. Itulah ungkapan daripada Ramadan kepada kita. Ramadan akan kembali, namun kita belum tentu bisa bertemu dengan Ramadan. Bisa saja umur kita dipendekkan oleh Allah, tergantung kemauan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudara, Syekh Izzuddin Abdissalam di dalam kitabnya Maqasid Riayah, orang yang berpuasa itu targetnya adalah menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Itulah target kita menjalankan ibadah puasa. Kata Syekh Izzuddin Abdissalam, tingkatan takwa itu ada 3 macam. Pertama, tingkatan takwa gaya hidup. Kedua, tingkatan gaya amatiran. Dan ketiga, takwa yang sudah tidak berdaya. Takwa gaya hidup adalah ini menjadi target kita. Orang yang betul-betul fokus menjadikan takwa sebagai gaya hidupnya, mulai dari berpakaian, makan, minum, bergaul, semuanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikannya gaya hidup keseharian. Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa menjadikannya sebagai gaya hidup? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat 133, ciri-ciri orang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, adalah orang yang senantiasa menginfakkan sedekahnya kepada orang-orang du'afa, baik ketika lapang maupun ketika sempit. Saudara, momentum Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa menjadi orang yang pemurah. Di dalam bulan Ramadan kita diajarkan fattara shaim, berikanlah berbuka puasa kepada orang-orang yang berbuka. Kenapa? Karena mislu ajrih, karena memberi berbuka puasa sama pahalanya dengan orang yang berpuasa. Lalu kemudian di akhir Ramadan kita diminta untuk membayar zakat fitrah, menunaikan zakat fitrah. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mewajibkan kita zakat al-fitri, zakat fitrah, tuhratar lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Gunanya zakat fitrah itu adalah mensucikan ibadah puasa kita dari kotoran dan daki-daki puasa. Lalu yang kedua, ibadah puasa atau zakat yang kita keluarkan itu adalah tu'matan lil masakin, memberi makan kepada fakir miskin. Di dalam Al-Quran, wa atal mal ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin. Lagi-lagi kita diminta untuk peduli kepada fakir miskin. Artinya orang bertakwa itu orang yang mempunyai kepedulian sosial yang tinggi. Lalu yang kedua, wal kaziminal ghaiz, mampu menahan amarah.
Selama Ramadan kita dilatih untuk menahan amarah. Sekarang banyak berkembang di masyarakat orang temperamen tinggi, selalu marah. Nah, kita diajarkan apabila orang marah-marah, katakan kepadanya, inni shaim, saya sedang berpuasa. Lagi-lagi Allah memberikan pendidikan kesabaran kepada kita. Lalu yang ketiga ciri orang bertakwa itu, wal afina 'anil nas, dia senantiasa memberikan maaf kepada orang yang bersalah kepadanya. Meminta maaf adalah lebih murah, lebih mudah bagi kita. Tapi memberi maaf berat bagi kita. Kenapa? Orang sudah menyakiti kita, lalu kita bisa melakukan balas dendam. Tapi apa kata Rasulullah? Memberikan maaf itu adalah akhlak tingkat tinggi. Maka oleh karena itu, wal afina 'anil nas, semoga kita menjadi orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Wa man afa wa aslaha, siapa yang memberi maaf kemudian dia berlaku baik, maka hanya Allah yang memberikan pahalanya. Saudara kaum muslimin, terkait dengan orang yang ribut bertengkar dari dunia sampai akhirat, ada sebuah kisah yang terjadi di zaman Rasulullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, lalu kemudian malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Kemudian Nabi tertawa sehingga nampak gigi depannya. Lalu Abu Bakar bertanya, "Duhai Rasulullah, kenapa engkau ketawa?" Kata Rasul, malaikat Jibril memperlihatkan kepadaku ketika hari kiamat ada dua laki-laki dihadapkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu mereka berdua tertunduk malu kepada Allah karena mereka tidak berteguran sampai hari kiamat. Lalu laki-laki yang pertama berkata, "Duhai Allah, orang yang di samping saya ini adalah orang yang sudah menzolimi saya. Saya minta ya Allah agar kebaikannya diberikan kepada saya." Lalu Allah berfirman, "Bagaimana mungkin aku memberikan kebaikannya sementara tidak ada satupun kebaikannya yang bisa kuberikan kepadamu? Kalau begitu ya Allah, aku punya dosa, timpakan saja dosaku kepadanya." Lalu Allah berfirman, "Duhai hambaku, angkatlah kepala kamu, lihatlah di depan." Begitu laki-laki itu mengangkatkan kepalanya menghadap ke depan, dia melihat sebuah istana yang megah, indahnya luar biasa, bertatahkan intan berlian. Maka ketika itu laki-laki bertanya, "Duhai Allah, subhanallah, alangkah indahnya surga itu. Siapa yang bisa membayarnya, duhai Allah?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Engkau pun bisa masuk dan membayar harga daripada istana itu." Orang ini kaget alang kepalang. Bagaimana saya bisa membayar harga istana semegah itu? Lalu Allah berfirman, "Kau jabatlah tangan saudaramu di samping kananmu itu, maafkan kesalahan-kesalahan dia. Niscaya itulah harga untuk masuk ke dalam istana itu." Subhanallah. Lalu orang itu berkata, "Ya Allah, mulai sekarang ya Allah, aku maafkan kesalahan orang yang sudah menzolimi saya ini ya Allah." Lalu dipegangnya tangannya, berjabat tangan mereka, lalu mereka masuk ke dalam istana yang megah itu bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, momentum Ramadan ini adalah kesempatan baik kita untuk minta maaf.
Karena suasana hati sedang riang gembira, orang mudah memaafkan kesalahan kita. Oleh karena itu marilah kita bermaaf-maafan di hari raya ini. Saudara, tidak semua orang bisa pulang kampung untuk datang kepada orang tuanya. Nun jauh di sana ada orang-orang yang tidak bisa pulang kampung. Mereka rindu ingin bertemu kedua orang tuanya, rindu bersimpuh di hadapan orang tuanya. Mereka ingin menjabat tangannya dan memeluk tubuhnya yang sudah tua renta. Akan tetapi Allah berkata lain. Hujan terus mengguyur, rumah kebanjiran, tidak mungkin pulang kampung. Terpaksa memendam rindu, terisak menangis karena ingin bertemu orang tua. Kalaupun pulang kampung, ayah dan bunda sudah tidak ada lagi. Tangan yang selama ini dijabat, sekarang sudah tidak lagi dijabat tangannya. Suaranya yang selama ini bisa didengar, nasihat yang selama ini sudah didengar, sekarang sudah tidak lagi dapat didengar suara itu. Tubuh yang sudah tua tidak lagi dapat dipeluk. Karena mereka sudah tiada dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, di hari raya ini beruntunglah bagi saudara-saudara yang masih mempunyai orang tua yang membesarkan kita, masih ingat dalam ingatan kita ketika kita masih hari raya bersama dengan ayah dan bunda kita, dimandikannya kita, disisirnya rambut kita, dipasangkannya baju baru untuk kita, diciumnya pipi kita, dibawanya kita ke masjid untuk solat berjamaah. Betapa indahnya hari raya bersama keluarga. Allahu Akbar. Kini semua hanya tinggal kenangan. Saudara kaum muslimin, di akhir khutbah ini kami berwasiat kepada kita semua. Marilah kita datangi orang tua kita, berziarahlah ke makamnya, datanglah ke makamnya, berdoalah kepadanya. Semoga Allah selalu mengampuni dosa-dosanya, dan kepada kita semoga Allah berikan taufik hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kami dari pengurus Masjid An-Nizam Kelainapura mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.